Kita membahas risalah sholat dari A sampai Z, karena ternyata saya perhatikan dan saya rasakan betapa beratnya sholat dilakukan agar bisa disiplin dari segi waktunya, disiplin dari segi berjamaahnya, disiplin dari segi sapnya, disiplin dari segi gerakannya. Saya tadi masih melihat ada orang yang sholat di sini ya, menggerakkan telunjuknya bukan begini, baik kabeh gerak gitu Anda. Entah dia lilinian, apa lilinian bahasa Indonesianya? Kayak Parkinson. Padahal kan yang digerakkan telunjuk ya. Yang digerakkan telunjuk, bukan begini. Itu harus dikoreksi. 2, tadi saya melihat ada orang yang sholat menyimpan tangannya masih di ulu hati. Sini. Padahal seharusnya di dada. Koreksi membangun ini ya. Jadi saya tidak menyebutkan orangnya, bisa tersinggung. Tadi saya lihat sholat ada yang menggerak-gerakan telunjuknya bukan begini, tapi ini KB. Begini. Itu koreksi ya. Kedua tadi ada yang sholat menyimpan tangan di ulu hati. Sementara hadisnya dhaif itu bang. Jadi kalau tangan ketika takbir disimpan di ulu hati, hadisnya dhaif. Hadisnya lemah. Kemudian masih ada juga orang yang sholat ketika sujud, tumitnya dirapatkan. Tumit, tahu tumit? Tumit kaki dirapatkan. Hadisnya dhaif juga. Jadi bagaimana kalau sedang sholat tumit itu direnggangkan, tidak dirapatkan. Koreksi ya. Kemudian masih ada yang sholat tangannya tidak rapat begini. Masih ininya kita. Ini. Harusnya kan begini. Karena dia ya. Itu salah tidak? Salah. Daripada ngomong kurang tepat, mending sebutkan salah supaya saya tidak jadi beban. Jadi sekali lagi untuk bapak-bapak, laki-laki yang sholatnya belum benar, sama-sama kita perbaiki ya. Saya juga sering berubah tangan ketika ngimaman. Begini Bu, kalau saya jadi imam, itu tangan itu suka bergeser. Itu dari geser lagi. Nah itu harus dirubah. Karena memang untuk seorang imam ketika dia membaca Al-Fatihah, itu kan suara dari mulut, napas dari perut. Napasnya dari perut. Kalau seorang imam itu konsentrasinya harus full. Jadi napas dari perut. Nah, cara mengolah pernapasannya antara mulut dengan perut dibantu dengan tangan di dada. Di dada ya, bukan di ulu hati. Sebab hadis yang menerangkan di ulu hati hadisnya dhaif, lemah. Itu koreksi saja. Kemudian nanti kita bahas ibu-ibu atau bapak-bapak yang sholatnya ketika sujud tumitnya masih rapat. Tumitnya masih rapat, itu diubah. Renggangkan saja, direnggangkan. Karena hadis yang menerangkan tumitnya dirapatkan pun itu lemah. Ya. Baik, tadi sebelum ngaji ada yang minta ke saya, minta dibahas tentang mengangkat tangan di dalam berdoa.
apakah boleh sholat wajib atau sholat sunat berdoa sambil mengangkat tangan? Boleh tidak? Boleh tidak? Kalau boleh apa dalilnya? Ya, nggak boleh. Katanya di Masjid Al-Haq masih ada yang suka berdoa begini. Beres sholat berjamaah. Ini memang pembahasannya panjang. Tapi saya sebutkan satu aja hadisnya ya. Hadis yang menerangkan bahwa mengangkat tangan, berdoa sambil mengangkat tangan secara umum itu baik secara marfu ataupun secara mauquf pernyataan sahabat juga lemah. Nah, salah satunya yang diperbolehkan berdoa sambil mengangkat tangan itu adalah ketika sholat istisqa. Kenapa dalam sholat wajib tidak? Itu menunjukkan bahwa Rasulullah tidak disuruh. Sebab begini Pak, Ibu semua baik yang nanti nonton di YouTube. Mengangkat tangan itu ibadah. Berdoa itu ibadah, mengangkat tangan pun ibadah. Dan Rasulullah tidak pernah ibadah, tidak pernah berdoa, tidak pernah mengangkat tangan, tidak bisa sholat, tidak bisa wudhu, tidak bisa tayamum, tidak bisa mandi, kecuali diajarkan oleh malaikat. Malaikat siapa? Jibril. Malaikat Jibril diperintah oleh siapa? Oleh Allah. Jadi Rasulullah itu tidak ngarang, tidak sok tahu. Rasulullah itu kalau beribadah tidak asal-asalan. Beliau menunggu wahyu. Dalilnya surat An-Najm, wa ma yantiqu anil hawa. Rasulullah tidak ngomong berdasarkan hawa nafsunya. Rasulullah tidak beribadah berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, melainkan berdasarkan wahyu. Sekali lagi. Nabi wudu, mandi, tayamum, sholat, haji, saum, zakat, semuanya diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril disuruh oleh Allah. Nah, kita sebagai umatnya nurut ke siapa? Nurut ke Nabi. Jadi termasuk di dalamnya mengangkat tangan. Saya ditugaskan di sini oleh Bang Irman untuk membahas risalah salat Dewan Hizbah Persatuan Islam dari A sampai Z. Karena masih banyak baik anggota Persis ataupun yang bukan anggota Persis, baru simpatisan, salatna jarorok. Tahu jorok? Apa jorok itu? Gegabah. Gegabah itu asal-asalan. Mulai ngangkat tangan, mulai berdiri, menyimpan tangan, ruku, sujud, duduk, tahiyat, salam. Seenaknya saja gitu. Padahal sholat merupakan pondasinya, ya. Oke, makanya saya tidak akan bosan selama saya masih dipakai di masjid ini. Saya akan terus menyuarakan dan mengajarkan. Kalau untuk mengukur sholat kita bagus sesuai dengan Nabi, kualitasnya tidak mungkin sama. Rasulullah itu pasti sholatnya lama, bagus. Apalagi sholat sendirian. Tapi ketika berjamaah beliau tidak pernah memberatkan kepada umatnya. Jadi kalau Rasulullah sedang jadi imam, beliau tahu diri. Di belakangnya itu ada orang tua, ada perempuan, ada yang sudah sakit, ada anak-anak. Makanya beliau tidak pernah panjang. Bahkan kalau Rasulullah sedang mengimami kemudian mendengar ada anak yang menangis, Rasulullah tidak malu untuk meringankan bacaannya. Tadinya panjang jadi pendek. Begitu, itu imam yang bagus. Baik, nah karena di sini semua memegang buku risalah sholat,
Kita terangkan satu saja dulu. Di antara contoh Rasulullah berdoa sambil mengangkat tangan adalah ketika sholat istisqa. Pertanyaannya, apa itu sholat istisqa? Kalem, tolong dijawab. Kapan sholat istisqa? Bagaimana sholat istisqa? Berapa rakaatnya? Di mana sholat istisqa itu? Di dalam buku Risalah Sholat bisa buka halaman 216 yang ada bukunya. Kalau tidak ada bukunya dengerin aja. Tinggal dibacakan. Ini menjawab pertanyaan nanti ya. Kapan dan di mana kita boleh mengangkat tangan sambil berdoa sambil mengangkat tangan? Salah satunya adalah ketika sholat istisqa. Mumpung ada kaitan dengan kondisi sekarang. Kondisi sekarang itu sedang kemarau. Di sebagian daerah air mulai kering, tanaman mati, gitu kan? Nah, pertanyaannya, bolehkah sholat istisqa? Gitu. Boleh tidak? Boleh. Kapan sholat istisqa? Nah, itu yang perlu kita bahas sebelum nanti kita lebarkan ke pertanyaan tadi ya. Yang punya minum boleh sambil minum. Karena ngaji risalah sholat ini berat. Kalau saya tidak bisa mengasuh jamaah, bisa-bisa ibu nguap, ngantuk. Saya aja tadi melihat ibu beres sholat langsung helai. Berat itu ngaji maghrib itu berat. Di dalam buku Risalah Sholat Dewan Hisbah halaman 216 dijelaskan istisqa artinya meminta air. Berasal dari kata sako yaski sikoan. Berkembang menjadi istasqa yastaski istisqaan. Mustaskin mustaskon istaski. Artinya minta air. Kalau sako yaski mengairi, memberi minum. Tapi kalau istasqa yastaski minta air. Yang dimaksud minta air di sini minta apa? Minta air hujan. Jadi tidak ada yang bisa menurunkan hujan kecuali Allah. Saya tanya ke orang sini, selama ini di Balai Endah sudah ada belum hujan turun? Belum sama sekali? Belum? Benar ya? Belum sama sekali? Oh, kenapa ya? Itu takdir dari Allah. Buah Batu sudah mulai, soreang ada yang hujan. Balai Endah belum? Belum waktunya. Kalau sudah waktunya Balai Endah itu banjir. Dayakolot juga banjir. Jadi sengaja Allah belum menurunkan hujan ke Dayakolot dan Balai Endah. Karena nanti juga banyak lain banjir. Ya lanjut. Tubuh lamun tadi bawa heureuy mah da ibu pasti ngambek. Baud. Di bawah heureuy ngajina bari heureuy serius aya, heureuy aya, ilmu aya. Lamun tadi bawah heureuy mah yakin sarare. Lain teu balik gitu nerangkeun kikieuan teh. Ulah disebutkeun teu cereug. Ngahaja sok lamun saya membacakan bukunya, ibu tungkul, saya mah tungkul baca, ibu mah tungkul. Buat apa saya diundang ke sini mahal-mahal jauh-jauh? Sudah diberi makan ayam rencong, diberi coklat panas ku Teh Ica. Gitu kan? Sayang atuh. Baik, kembali lagi. Istisqa. Jadi apa istisqa itu? Minta air. Yang dimaksud minta apa? Hujan. Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Bagaimana prosesnya hujan itu? Panjang sekali. Saya pernah menerangkan prosesnya hujan di dalam Al-Quran itu dalam khutbah Jum'ah. Di sini mungkin belum ya, tapi nanti dibahas lah. Mudah-mudahan. Kita ke salat istisqa dulu. Yang pertama, tata cara salat istisqa dilakukan di lapang. Di mana?
di lapang. Di sini ada lapang? Ada. Boleh di jalan? Boleh. Di sini misalkan DKM Masjid Al-Haq besok mau menyelenggarakan salat istisqa. Salatnya dilakukan di lapang, diikuti dengan khutbah seperti salat Jumat. Seperti salat Jumat. Dalilnya diriwayatkan di dalam hadis Abu Daud. Qalat Aisyah pernah berkata, syakan nasu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuhutul mator Pa'amara biminbar dan seterusnya. Saya baca terjemahnya ya, biar ibu tidak jenuh. Karena kalau ibunya, bapak, ibu semua di sini santri, saya bacakan hadisnya, tapi panjang. Biar terjemahnya aja dulu ya. Begini terjemahnya, kata Aisyah, orang-orang mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kekeringan hujan. Tentang apa? Kekeringan hujan. Naon kekeringan hujan itu maksudnya? Tidak turun hujan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh, memerintahkan untuk disediakan mimbar dan diletakkan untuknya di musola. Yang dimaksud musola bukan masjid, lapang, jalan, itu namanya musola. Dan dia menjanjikan kepada orang-orang untuk keluar padanya. Rasulullah berjanji, nanti hari ini, hari itu kita akan keluar. Maka Rasulullah keluar ketika tampak penghalang matahari. Apa yang dimaksud dengan penghalang matahari? Awan. Naon? Awan. Beliau duduk di atas mimbar, bertakbir dan memuji Allah Azza wa Jalla, kemudian bersabda, sesungguhnya kalian mengadukan tentang kekeringan negeri kalian dan keterlambatan hujan dari waktu biasanya. Padahal sungguh Allah Azza wa Jalla menyuruh kalian berdoa dan dia telah berjanji akan mengijabahnya untuk kalian. Kemudian dia berkhutbah innal hamdalillah dan seterusnya. Ya. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang merajai hari pembalasan. Tidak ada Tuhan selain Allah yang melakukan apapun yang dikehendaki. Ya Allah, Engkaulah Allah yang tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau Maha Kaya dan kami orang-orang fakir. Turunkanlah kepada kami hujan dan jadikanlah bagi kami kekuatan yang sampai pada suatu waktu. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya dan terus demikian sampai tampak kedua ketiaknya. Begini Bu. Berarti kelihatan apanya? Ketiak. Apa ketiak itu? Kelek. Apa bahasa Inggrisnya kelek? Ketiak. Gitu. Jadi tidak begini berdoanya. Begini. Kenapa begini? Karena Rasulullah diperintahkannya begitu. Lalu apa pelajarannya? Kenapa berdoa sampai begini? Menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tekieu. Komo kieu. Sorry ya, sorry. Tekieu henteu. Tapi begini. Mengangkat kedua tangannya berulang-ulang sampai ketiaknya terlihat. Lalu beliau berbalik dari orang-orang dan memindahkan bajunya sambil mengangkat kedua tangannya. Kemudian menghadap orang-orang dan turun. Lalu beliau sholat 2 rakaat. Kemudian Allah menebarkan awan, guruh dan kilat. Lalu turunlah hujan dengan seizin Allah. Khutbah dulu. Kemudian berdoa, kemudian sholat 2 rakaat. Itu dalil pertama. Sok kalau mau sholat di sini istisqa, silahkan tentukan oleh pimpinan jamaah, oleh qaimul masjid. Silahkan, mau kapan? Umumkan dulu, kalau bisa undang jamaahnya, kasih surat.
kami DKM Masjid Al-Haq, kami pimpinan jamaah Persis atau Persistri Balai Endah mau mengadakan sholat istisqa. Begitu caranya. Cara yang kedua, ini dilakukan sedang Jumat. Sedang Jumat, halaman 218. Bagaimana kalau sedang Jumat melaksanakan istisqa, minta hujan? Apabila sholat istisqa dilakukan pada saat dilaksanakan sholat Jumat, maka tidak perlu lagi khutbah. Tidak perlu khutbah dan tidak perlu sholat khusus. Tidak perlu khutbah dan tidak perlu sholat khusus secara terpisah. Cukup imamnya berdoa sambil mengangkat tangan. Jadi nanti besok Jumat, kalau imamnya, maaf ya, mengerti, paham, dia di tengah-tengah khutbah menerangkan tentang kondisi keimanan berkaitan dengan kemarau, berkaitan dengan hujan. Kemudian dia tiba-tiba berdoa kepada Allah sambil mengangkat tangan, Allahumma agisna, Allahumma agisna. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Tidak perlu diaminkan. Tidak perlu diaminkan. Dalilnya riwayat Bukhari dan Muslim. Bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Inna rajulan, sesungguhnya ada seseorang, dakhalal masjid, masuk masjid. Yauma Jumu'atin, pada hari Jumat. Wa Rasulullah, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaimun, berdiri, yakhtubu, sambil berkhutbah. Pastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, qaimun, summa qala. Laki-laki itu berdiri dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halakatil amwal, telah rusak harta benda, wan qata'atis subul, dan telah terputus jalan-jalan. Maksudnya rusak ekonomi, tanaman mati, hewan tidak bisa makan, gitu kan? Orang tidak bisa menghasilkan pertanian gara-gara tidak turun hujan. Jalan-jalan rusak. Kemudian orang itu meminta kepada Rasulullah, Fad'ullaha, coba ya Rasulullah, berdoalah engkau kepada Allah. Yugi suna, agar Allah menurunkan hujan kepada kami. Nah, maaf. Ketika Rasulullah sedang khutbah, ada orang yang datang curhat. Boleh itu. Ya Rasulullah, tanah kami kekeringan, jalan-jalan kami rusak, tanaman kami mati, hewan kami pun mati. Berdoalah engkau kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada kami. Itu seorang rakyat kepada pemimpinnya. Tidak perlu marah itu, dan tidak termasuk lago dalam salat Jumat kalau ada keperluan. Contoh, sedang khutbah, ada mustami sedang ngobrol, lalu ditegur, kamu jangan ngobrol. Kemudian si ustadz atau si khotib nanya kepada jamaah, dan pertanyaan itu memerlukan jawaban. Boleh tidak dijawab? Boleh kalau ditanya. Yang tidak boleh itu ketika khotib sedang khutbah Jumat ngobrol. 1, 2, menegur orang yang sedang ngobrol. Tidak boleh. Orang lain sedang ngobrol, ditegur oleh kita sebagai makmum mustami. Yang berhak menegur bukan makmum tapi imam. Begitu kalau imamnya benar. Dulu di zaman Umar bin Khattab, ibu, ada 2 orang tamu yang ikut sholat Jumat. Kemudian ngobrol. Umar bin Khattab waktu itu sedang khutbah. Kemudian setelah turun dia bertanya, siapa 2 orang tadi? Oh, dia bukan penduduk kami katanya. Dia tamu. Kata Umar bin Khattab, seandainya dia orang sini, sudah saya pukul dengan pedang saya. Begitu seorang imam yang tegas,
Makanya nggak ada yang nunutan itu. Apa nunutan? Nggak ada yang ngantuk itu salat Jumat. Sebab imamnya jelas, tegas. Untuk dibaca pakai bahasa Arab deh. Ya imam khutbah dibaca pakai bahasa Arab. Datang belet balik belegug. Datang tidak ngerti pulang. Nah, buat apa khutbah gitu kan? Boleh dengan bahasa Arab khutbah Jumat? Boleh apabila orang Bala Endah mengerti bahasa Arab. Boleh dengan bahasa Inggris? Boleh. Kalau ngerti. Iya mah di Balai Endah umumnya ngerti bahasa Indonesia, bahasa Inggris sebagian, bahasa Arab bisanya huwahui hum. Huwahui tahu huwahui? Jadi jangan pakai bahasa Arab dong, pakai bahasa nasional aja gitu. Sekarang saya pakai bahasa nasional karena ada Bang Buyung, ada Bang Irman, ada Teh Eka, ada Pak Sapkumar yang nggak ngerti bahasa Sunda. Kasihan kan kalau saya ngomong bahasa Sunda nanti Bang Buyung pelengok, blah bloh, tahu blah bloh? Ini si Ustadz Ansor ngomong apa ini? Nah. Baik, lanjut. Jadi kalau sedang khutbah Jumat, kebetulan imamnya mengerti kondisi update gitu, tahu perkembangan. Oh, ini kondisi sedang kemarau panjang. Tanpa diminta pun nanti besok Jumat tuh. Besok Jumat umpamanya atau ya Jumat depan lah. Bang, kalau imamnya ngerti, nggak usah dia turun. Nggak usah dia sholat istisqa lagi. Tinggal mengangkat tangan lalu berdoa Allahumma agisna, Allahumma agisna. Dan itu dilakukan dalam keadaan tawaddu, merendah dan betul-betul butuh kepada Allah. Cara yang ketiga, ini yang terakhir, diterangkan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ja'a a'rabiyun, kata Ibnu Abbas, ada seorang Arab gunung. Apa Arab gunung teh? Orang kampung. Arab gunung teh apa? Kampung. Datang kepada Nabi. Faqala, lalu orang Arab kampung itu ngomong, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laqad ji'tuka min indi qaumin. Saya datang atas nama kaum yang kekeringan, tumbuhan dan kekurangan air. Lalu Nabi naik mimbar dan memuji Allah, kemudian berdoa, Allahumma ya Allah, berilah kami air yang banyak, yang segar, menyuburkan, merata, lebat dengan segera. Kemudian beliau turun. Setelah itu tidak ada seorang pun yang mendatanginya selain mengatakan kami telah dihidupkan. Nih, doanya bebas ya. Doanya bebas. Kalau khatibnya tidak ngerti bahasa Arab, udah aja begini, ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami agar kami bisa meneruskan kehidupan kami, agar hewan kami bisa hidup, agar tumbuhan kami bisa tumbuh kembali. Kalau tidak ngerti pakai bahasa Arab. Karena memang tidak diterangkan. Doanya harus begitu, harus begini. Yang paling ringkas, yang paling pendek, Allahumma agisna. Allahumma agisna. Bang Irman gak apa meureun sakitu mah? Pak saya teh Pak Cek, Pak Yek bisa meureun? Allahumma agisna bisa? Bisa meureunnya? Hayang nurada panjang, Allahumma askina goisan mugisan marian murian tabakon gadakon ajilan. Panjang teuingnya. Panjang teuing keur mah can apal. Jadi Pak Yek nanti kalau kebetulan Pak Yek jadi khatib Jumat di sini, baca aja buku risalah salat, kan ada di sini. Bukunya disimpan di kantor. Daripada tidak dibaca, baca aja. Kan beureun era manya khatib dibaca. Gengsi dong. Masa khatib membaca. Era tuh. Makanya ambil jalan yang tengah.
doa yang pendek. Apa yang pendek, Bu? Allahumma agisna, Allahumma agisna. Ari makmumnya baca? Tidak, makmumnya cicing. Makmumnya diam aja, diam. Gitu ya. Itulah tata cara sholat istisqa. Jadi boleh dilakukan di lapang dengan sholat dan khutbah yang khusus. Boleh tidak sholat dan khutbah dilakukan saat sholat Jumat. Boleh dilakukan di luar sholat Jumat. Sedang pengajian, saya naik mimbar. Kemudian saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Itu yang disebut dengan istisqa. Dan disitulah tempatnya, salah satu tempatnya Rasulullah berdoa sambil mengangkat tangan. Tekieu ta. Sorry ya, jangan tersinggung. Ini. Cenah Ustadz kelekna teka ciri. Syaratnya bukan kelek ketiak kelihatan, tapi ngangkat tangannya. Kenapa ketiak Rasulullah kelihatan? Karena Rasulullah pakai gamis. Kebetulan si tangannya itu lebar dan merosot. Kemudian kelihatan apanya? Keleknya. Bagaimana kalau berdoanya tidak kelihatan kelek? Sah tidak? Sah. Gitu ya. Beres. Sekarang saya mau bacakan hadis yang menjelaskan, katanya ada hadis yang menjelaskan bahwa Allah malu kalau ada orang yang berdoa tidak mengangkat tangan, dan Allah malu kalau ada yang berdoa tidak mengusapkan kedua tangan kemana? Ke wajah. Apakah itu ada hadisnya? Ada. Tetapi hadisnya lemah. Baik. Begini bunyi hadisnya. Mana itu yang ngadak-ngadak leungit deh. Kalambu. Sabar Bu ya, sabar. Hayyun karimun. Ini. Innallaha hayyun karimun. Sesungguhnya Allah itu maha pemalu dan maha mulia. Yastahyi min abdihi. Dia malu kepada hambanya. Idza rafa'a ilaihi yadaihi ayyaruddahuma sifran. Apabila dia berdoa kepada Allah, mengangkat kedua tangannya dan dia tidak membalasnya sama sekali. Hadis ini lemah. Ya. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka yang suka berdoa selesai salat wajib, selesai salat sunat begini, itu tidak disyariatkan oleh Rasulullah. Apa Bu? Tidak disyariatkan oleh Rasulullah. Kenapa? Mengingat hadisnya lemah. Apa lemah itu? Dhaif. Non dhaif teh? Lemah gitu ya. Oke. Nah, apakah setiap berdoa Rasulullah mengangkat tangan? Oh tidak. Mau makan, bismillahirrahmanirrahim, mengangkat tangan tidak? Tidak. Kenapa tidak mengangkat tangan? Karena Rasulullah tidak disuruh. Kenapa Rasulullah beres salat wajib tidak mengangkat tangan berdoa? Tidak disuruh. Tapi kenapa dalam salat istisqa Rasulullah mengangkat tangan? Berarti disuruh. Kemudian yang kedua, ketika wudu. Nah, orang Persis, maaf ya, mungkin entah apa gitu.
Padahal sunnah itu maksudnya tidak wajib, boleh berdoa selesai wudhu sambil mengangkat tangan. Tapi jarang dilaksanakan. Kenapa? Membid'ahkan kepada orang yang mengangkat tangan sambil berdoa beres sholat wajib. Sementara yang sunnahnya tidak dilakukan. Jangan sampai kita membid'ahkan, mengkritisi orang yang berdoa selesai sholat sambil mengangkat tangan. Tapi setelah wudhu tidak dipraktekkan. Makanya ibu nanti di rumah atau di masjid beres wudhu, coba dong. Beres baca 2 kalimat syahadat, tidak usah mengangkat, tidak usah menghadap kiblat. Gak usah, bebas. Gini aja. Angkat tangan. Doanya apa? Bebas. Mau mendoakan diri sendiri, boleh. Mendoakan orang tua, boleh. Itu Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, boleh. Ingin punya anak yang soleh, Rabbi habli minas solihin. Pengen jodoh, ya Allah saya pengen nikah lagi, boleh tidak? Oh boleh itu. Ya Allah saya banyak hutang, mohon kiranya engkau memberikan jalan kepada kami. Ya Allah kami butuh motor untuk kuliah, boleh tidak? Boleh. Ya Allah mudah-mudahan suami saya tidak nikah lagi, boleh tidak? Boleh. Sementara suaminya enggak begitu. Ya Allah mudah-mudahan istri saya disolehkan. Mau di racun. Boleh tidak? Boleh itu. Jadi jangan sampai kita membid'ahkan, mengkritisi orang beres sholat wajib berdoa begini. Itu doib hadisnya tuh gitu. Tapi setelah wudhu Tara naon? Tara ngangkat tangan. Saya Bu seumur hidup dulu. Ketika umroh lah. Ketika apa? Umroh. Kan di mana? Di Safa dan di Marwah. Itu disunahkan mengangkat tangan. Da cangkel eta mah Bu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah anjaja wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Turun berdoa. Bighfirli wali walidayya warhamhuma, dipapai satu persatu. Bapak ya nanti kalau umroh pertama kali ya, jangan ingin cepat-cepat selesai. Sing husuk berdoanya. Kalau tawaf jangan ingin cepat-cepat selesai, biarkan aja pembimbing, biarkan aja jamaah. Kita aja yang sholatnya, tawafnya, doanya harus husuk. Coba manfaatkan itu. Itu mah tawaf ingin segera selesai, sa'i ingin segera selesai. Itu kurang husuk. Di saat sa'i, di Safa dan di Marwah berdoalah. Ingat tetangga minta didoakan, doakan. Bahkan ada orang lain mah dibawa Bu kertas, cek keluar. Ustadz sebentar ya, ibu mau berdoa dulu, ini pesenan ini. Oh iya mah mentah yang kawin deui. Itu dibaca Bu. Saya mah diam aja melihat jamaah yang sedang berdoa. Pembimbingnya juga membiarkan, silakan Bu. Yang khusyuk, yang tenang, jangan ingin cepat-cepat selesai. Kalau Bapak nanti umroh ya, umroh pertama kali, itu yang wajibnya. Sieun tinggalin, nggak sieun tinggalin mah keur naon jadi pembimbing atuh. Takut ya, kalau pembimbingnya yang profesional, yang ingin menyelamatkan jamaah, itu tidak ingin cepat-cepat. Tapi memberikan kesempatan kepada jamaah untuk berdoa. Terutama ketika sa'i, Safa dan Marwah, kemudian selesai sholat di Maqam Ibrahim. Selesai sholat di Maqam Ibrahim. Tapi tidak mengangkat tangan. Ketika sa'i, kalau ketika tawaf tidak mengangkat tangan. Kemudian selesai sholat di Maqam Ibrahim pun tidak mengangkat tangan.
Baru kalau sedang jumroh, wukuf di Arafah, nah Rasulullah pun memberikan contoh sambil mengangkat tangan. Baik, nanti kita teruskan ya setelah sholat Isya. Jam berapa sekarang Isya? Pak ya? 5.05, lebih kurang 2 menit lagi kita sholat Isya dan setelah sholat Isya kita lanjutkan. Saya bacakan sekarang dalil yang dijadikan alasan, landasan mengangkat tangan saat berdoa selesai sholat. Nah ini ada hadisnya ternyata. Ada hadis yang menerangkan selesai sholat berdoa sambil mengangkat tangan. Bentar Bu. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadahu ba'dama sallama wa huwa mustaqbilul qiblah. Faqala Allahumma khallisil Walid ibn al-Walid wa Ayyash ibn Abi Rabi'ah wa Salamat ibn Hisham wa du'afatal muslimin alladhina la yastati'una hilah wala yahtaduna sabila min aidil kuffar. Kata Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya setelah beliau salam. Salam apa? Salat. Sambil menghadap kiblat seraya berdoa, ya Allah selamatkanlah Al-Walid bin Al-Walid, Ayyash bin Abu Rabi'ah, Salamah bin Hisham dan kelemahan muslimin yang mereka tidak kuat dalam siasat perang serta memperoleh petunjuk dari kekuasaan orang-orang kafir. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim di dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 1 halaman 543, Al-Uqaili dalam Ad-Du'afa jilid 3 99. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad jilid kedua halaman 407, kemudian At-Tabari di dalam tafsirnya jilid 5 halaman 237 tanpa kalimat rafa'a yadahu ba'da ma sallama wa huwa mustaqbilul qiblah. Keterangan yang tercantum hanya Rasulullah berdoa seperti itu pada akhir salat duhur. Sedangkan Al-Haisami mencantumkan hadis ini dalam kitab Majma'uz Zawaid jilid 10 152 bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya setelah salam sambil menghadap kiblat. Tapi sayang sanad hadis ini dhaif. Apa dhaif teh? Lemah. Kenapa? Sebab ada rawi yang bernama Ali bin Zaid bin Jud'an yang wafat tahun 127 Hijriah dan dinyatakan buruk hafalannya oleh Yahya bin Ma'in. Jadi goreng hafalan nama mau bisa jadi rawi nu belet nu bodoh. Bener ibunya tong kasinggung dah. Iya mah hadis. Jadi kalau ada orang yang hafalannya uga bla bleh bloh, udah tidak terpakai itu untuk menjadi seorang rawi hadis. Jadi kudu kuat hafalanana. Ustad makomo. Mun ustad nerangkeunana blah bleh blow geus lemah. Yang kedua dari Muhammad bin Abi Yahya, ra'aitu Abdullah bin Zubair wa ra'a rajulan rafi'an yadayhi qabla an yafrugha min salatihi. Oke, bentar Bu ya. Begini, dari Muhammad bin Abu Yahya. Dia mengatakan, saya melihat Abdullah bin Az-Zubair sedang melihat seseorang mengangkat tangannya sebelum selesai dari salatnya. Ketika selesai dari salatnya, Abdullah bin Zubair mengatakan, sesungguhnya Rasulullah tidak pernah mengangkat tangan sebelum selesai dari salat. Hadis riwayat Abu Abdillah Al-Hanbali, Al-Hadisil Al-Ahadisil Al-Mukhtarah, jilid 9 halaman 336, dan Al-Haisami mencantumkan dalam Majma'uz Zawaid jilid 10 halaman 169.
Tapi sayang hadis ini pun dhaif alias lemah karena terputus sanadnya, yaitu rawi yang bernama Muhammad bin Abu Yahya al-Aslami Abu Abdullah al-Madani tidak melihat atau mendengar dari Abdullah bin Zubair. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka yang suka berdoa sambil mengangkat tangan selesai sholat, ternyata tidak didukung oleh hadis-hadis yang sahih. Hadisnya ada 5, 6. Nah, hadisnya kurang lebih ada 6. Tidak ada satupun hadis yang sahih, bahkan kelemahannya tidak saling menguatkan. Maka secara khusus mengangkat tangan saat berdoa selesai sholat, terutama selesai sholat wajib, merupakan sesuatu yang tidak disyariatkan. Gitu ya. Oke. Cukup ya. Iya baik, nanti malam minggu depan dilanjutkan sama Ustadz Dedeng dan Ustadz-Ustadz yang lain. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini lebih apik sholatnya, lebih khusyuk, disiplin, mudah-mudahan menjadi imun, bisa mencegah dari fahsya dan munkar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.